Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Ahmad Harinata, mahasiswa teknologi rekayasa internet. Oke, pada video kali ini, saya kembali melakukan video hands-on untuk melakukan penyelesaian pada lab using the browser exploitation framework, bersingkat BEEF ya, biasa BEEF. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, lebih baik kita overview sedikit seperti itu ya. Browser exploitation ya, framework adalah salah satu tools powerful yang bisa dibilang sangat-sangat powerful ya dalam penetration testing, yang dimana fokusnya itu adalah pada client side attack, yaitu serangan yang memanfaatkan kelemahan pada website browser target. Nah, prinsip dasarnya menggunakan file JavaScript bernama hook.js ya. Saat script ini dijalankan di browser, korban ya, penyerang dapat mengambil alih kendali browser dan menjalankan berbagai eksploitasi dari dalam konteks browser itu sendiri. Nah, dalam skenario lab ini, praktik dilakukan di lingkungan Kali Linux pastinya ya, yang sudah dilengkapi dengan BEEF. Kita akan melalui 3 tahap utama tuh. Yang pertama, memuat UI BEEF dan melakukan login. Yang kedua itu melakukan hooking pada browser lokal untuk menyimulasikan ya serangan. Yang ketiga, menyediakan kemampuan eh, eksploitasi BEEF ya, termasuk social engineer attack seperti fake notification ataupun tab nabbing ataupun pesan alert seperti itu ya. Nah, oke, tanpa lama-lama saya sudah menyiapkan environment Kali Linux-nya. Yang pertama, part pertama ya, yaitu load the BEEF UI environment. Step pertama, kita akan start BEEF ya. Kita perlu menjalankan service BEEF. BEEF bisa diakses ya, BEEF bisa diakses melalui menu Kali application ya. Kita lihat all application, kita lihat BEEF start. Cari aja ya, BEEF start. Bentar ya. Oke. Oke, selesai. Simpel. Gitu doang. Nah, ya. Selesai. Itu doang. Saat pertama kali dijalankan, ya, BEEF akan minta password seperti tadi ya. Saya masukkan password Kali ya, default aja ya. Setelah itu, jika berhasil, maka tampilannya seperti ini, akan masuk ke bagian ini. Kita login dengan yang tadi Kali dan save ya, seperti itu. Nah, selanjutnya step 2, kita akan hook the local browser to simulate client side attack. Maksudnya apa? Jadi setelah login, langkah berikutnya adalah melakukan hooking terhadap browser target ya. Pada praktik atau lab ini, kita akan pakai browser lokal sendiri sebagai target. Oke. Nah, kita akan buka tab baru ya dengan http localhost ya. Localhost portnya berapa? 3000. Oke. 3000 ya, 3000. Kita buka demos butcher ya, index.html. Oke, sudah nih. Ini kelihatan seperti beef seperti itu ya. Nah, halaman ini menampilkan yang namanya Fake Storefront App. Namun, di balik ini terdapat JavaScript yang berjalan atau menjalankan hook ke beef. Untuk memverifikasi di Firefox ini bisa kita di Linux ya, di Firefox Linux kita bisa Ctrl U. Di sini bisa kita ya, kita lihat source code-nya, ada baris script yang memuat file hook.js. Oke.
bisa kita hook ini nih. Ini memuat file yang bernama hook.js. Inilah yang membuat browser target itu seperti terikat ya, atau hooked ke Beef. Nah, kembali ke tab Beef control panel, kita akan melihat panel namanya hook browser. Di sebelah kiri ini muncul entry baru di bawah online browser. Ini apa tadi? Ini yang kita buka tadi. Nah, ini dia. Ini yang kita lihat. Ini yang kita buat tadi. Menandakan bahwa browser target itu berhasil di-hook. Jika diklik ya, kita klik tadi. Ini udah kita klik. 6 tab utama seperti detail, log. Wow, dari sini kita udah tergambar ya. Comment, bahkan comment ya. Proxy, race, dan network. Kegambar kan? Gimana seremnya nih? Ya. Oke. Seperti itu. Pertama, kita akan buka di tab detail dulu ya. Nah, di sini kita akan melihat informasi lengkap mengenai komputer target atau device target, OS yang digunakan. Nih, kita bisa lihat ya. Kita contohnya bisa melihat type, OS type, virtual machine, OS Arch-nya, ya, family Linux versionnya tidak terlihat ya. Network IP address-nya berapa, karena kita pakai localhost maka seperti ini ya. Kita lihat Windows Origin ya, host portnya berapa kan? Dan sampai size height wide itu tergambar di sini gitu. Nah, data ini menarik karena memberi gambaran environment korban seperti atau lingkungan korban yang sedang gunakan, sehingga penyerang dapat memilih exploit bahkan payload yang paling sesuai, paling cocok lah seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan investigasi Beef exploit capability. Ya. Yang pertama, kita akan melakukan investigasi command dan juga network tabs ya. Setelah tadi browser berhasil di-hook, nah kita mulai melakukan eksplorasi modul-modul exploit yang tersedia apa aja sih, seperti itu. Nah, kita lihat di klik tab command ya. Selanjutnya kita akan muncul modul lalu ini modul. Nah, di modul 3 di sebelah kiri, modul-modul ini dikelompokkan berdasarkan kategori. Contohnya browser, exploit, social engineer ya, ada network ya, ada metasploit dan lain-lain. Nah, setiap modul ini memiliki icon berwarna. Kalau kita perhatikan. Contoh ya, browser kayak gini. Bug kayak gini. Chrome extension kayak gini. Host kayak gini. Ada warna hijau, ya, ada warna grey, ya kan? Ada warna orange, ya, sampai ke seperti ini. Nah, apa artinya warna itu? Warna hijau. Warna hijau ini artinya kompatibel dengan target dan tidak terlihat oleh user. Bisa kasarnya ngomong berjalan di belakang, jadi seperti itu ya, tidak terlihat oleh user, bukan secara visual. Nah, kalau warna orange ya, warna orange ini kompatibel tapi mungkin terlihat. Nanti kita contohin ya, artinya bagaimana. White ya, sorry ini white. Ini belum diverifikasi. Kalau ada merah, ya ada merah, ini tidak bekerja pada target. Nah, dengan menelusuri kategori, kita akan menemukan modul namanya detect antivirus. Kita cari virus dan di host, detect antivirus.
dan warna hijau, ya, atau orange, tergantung browser target, dan bisa digunakan untuk mengecek apakah sistem korban ini menjalankan antivirus tertentu. Nah, selanjutnya kita akan buka tab network. Network ini terlihat ya topologi sederhananya. Nah, dalam lab ini karena kita hanya bekerja di local environment, maka petanya hanya menunjukkan satu host dalam suatu jaringan aja, ya. Namun dalam kegiatan atau suatu kondisi real world, ya, fitur ini bisa digunakan untuk melakukan footprinting jaringan internal melalui browser korban. Seperti itu. Nanti kita akan bahas. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan atau menggunakan BIF untuk menginisiasi social engineer attack. Ya. BIF ini juga punya modul social engineer, ya. Kita coba jalankan di komen social engineer. Contoh kita pakai apa nih? Fake notification bear. Ya, di Firefox, ya. Kita pakai Firefox. Modul ini menampilkan alert palsu yang mendorong user untuk mengunduh plugin tertentu. Defaultnya, pesan alert ini berisi pesan seperti informasi bahwa pengguna itu perlu menginstal plugin tertentu, seperti itu, dengan melakukan klik link ke URL bawaan BIF. Pesan ini mirip sekali dengan fake update yang sering muncul saat browsing, misalnya update flash player gitu kan, atau install security plugin. Untuk skenario ini kita ubah konfigurasinya pada bagian plugin URL. Kita di sini akan masukkan http ya, 10.6.6.13 terus apa? DVWA. Oke, seperti itu. Dan untuk alert text-nya atau notification text-nya kita bisa contoh ini. Kan teman-teman tahu tuh adblocker ya, atau blokir iklan di YouTube biasanya ya. Kita gunakan skenario tersebut. Security gitu ya. Security extension is out of date gitu ya. Install the new version now. Seperti itu. Kita akan klik execute nih. Kita execute, sudah ready ya. Kita akan melihat banner palsu ya di atas area browser. Yang mana? Seperti ini. Cukup terlihat simple, cuman memang kalau kita tahu skenario bahkan dampaknya ini benar-benar wow, segampang itu ya, dan wow, seperti itu ya. Dan saat kita klik install plugin, maka akan diarahkan ke 10.6.6.13. Signifikasinya adalah meski terlihat sepele, trik social engineer seperti ini sering membuat korban tanpa sadar mengunduh sebuah malware atau bahkan masuk ke situs phishing. Ya, seperti itu. Oke, itu contohnya ya. Nah, selanjutnya mungkin kita akan menggunakan tab nabbing untuk menampilkan malicious website. Ya, eksploitasi lainnya adalah namanya itu tab nabbing, yaitu kegiatan memanipulasi tab idle ya agar diarahkan URL berbahaya setelah menunggu beberapa waktu. Contoh, kita akan masuk ke BIF control panel lagi. BIF control panel, kita masuk ke comment, kita ke social engineer. Ya, social engineer ini ada yang namanya tab nabbing. Kita engineer, tab nabbing seperti ini ya. Default wait time biasanya itu 2 menit. 2 aja.
ubah menjadi 1 menit, kita ubah menjadi 1 menit. Dua kelamaan. Untuk uji coba, kita klik execute, lalu biarkan tab baca idle selama 1 menit. Setelah itu nanti tab akan otomatis berubah menampilkan halaman baru atau yang namanya itu default halaman demo BIF atau URL yang kita tentukan. Nah, di sini kita menentukan ini ya. Contoh. Nah, kita tunggu. Saat kita menunggu seperti ya. Seperti ini kita refresh. Nah, menariknya BIF juga merekam semua interaksi user di tab tersebut. Jika korban itu mengetik "This is my secret" di box demo, BIF akan mencatat teks ini di tabs log. Semua aktivitas korban bisa terlihat jelas di sisi attacker. Mungkin kita execute ulang. Tunggu sampai 1 menit. Oke. Kita tunggu hasilnya. Seperti itu. 1 menit. Ya, kita akan tunggu log. Perhatikan log 1457 blur Windows, focus dan lain-lainnya. Klik kanan sampai klik kanan, browser Windows has focus ya. Kita kecek sini, kita select sini, halo gitu, halo 08 bla 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 bla, addressnya Umar gitu ya, 21, kreditnya kita ketik asal, bye gitu ya misal. Dan di sini mungkin belum tercatat. Oh, lo tahu lebih, sudah lebih dari 1 menit. Kita execute ulang kan. Kita buat 1 menit aja lah. Kita create. Kita lihat di log. Ya. Jadi boleh 59 ya. Tunggu. Coba kita sini browser ya, kita order contoh ini ya, C halo gitu. Oke, bisa contoh. Dan di sini mungkin bisa. Oh, tunggu, kita tunggu dulu. Oh gini, kita bisa oke. Nah, itu tadi mungkin salah satu bisa kita hapus kan ya. Contoh kita
bisa kita masuk lagi yuk kali. Login, kita komen social engineer chat habit. Oh masih ya, ya. Kita tes ya. Ya seperti ini, sangat-sangat detail, sangat-sangat detail. Application ya. Ini benar ya, seperti ini secara gambaran. Terlihat simple, memang simple, cuman dampaknya sangat-sangat seram ya. Nah, untuk refleksi sedikit, jika dibandingkan dengan Social Engineer Toolkit atau SET ya, BIF ini bisa menjadi suatu pelengkap yang sangat-sangat powerful atau sangat kuat karena SET digunakan untuk membuat serangan berbasis phishing, email, atau cloud site ya. Sedangkan BIF ini bisa digunakan untuk melakukan eksekusi serangan setelah browser korban berhasil dihook. Keduanya dapat berjalan bersama. SET mengarahkan user ke halaman yang sudah DCCP.js, lalu BIF mengambil alih browser untuk melakukan eksploitasi lebih lanjut. Nah, combo yang sangat-sangat wow itu gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk praktik pada lab kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.